Sherry menahan napasnya ketika Mika mengatakan hal itu. Perempuan itu bingung. Bagian mana yang harus ia ceritakan kepada Mika? Haruskah aku menceritakan tentang sosok busuk yang mendatangiku setiap sore? Atau sosok lainnya yang selalu muncul dengan para pengawalnya saat jam besar di rumah berdentang? Batin Sherry. Sherry menghembuskan nafas kasar. Untuk saat ini, ia akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Perempuan itu tidak ingin Mika mendapat masalah karena berada di rumah Cakrawangsa terlalu lama. Mereka berdua mulai bekerja. Mika mencari jurnal dan sumber online yang sekiranya membantu. Dia juga mencatat banyak poin penting. Sampai-sampai 3 halaman buku tidak cukup untuk menampung poin-poin itu. Sherry mulai menyusun esai sesuai dengan beberapa sumber yang Mika temukan. Poin-poin yang ditulis temannya itu sangat membantu. Walau pada beberapa poin, Sherry harus mengoreksi dan membuat kalimat yang lebih tepat. Kecerdasan keturunan Cakrawangsa itu benar-benar digunakan 100%, agar Mika tidak perlu berlama-lama di rumah Cakrawangsa. Karena sedikit lagi selesai, Sherry mulai santai. Perempuan itu akhirnya memutuskan untuk menceritakan sosok-sosok yang sempat mendatangi kamarnya. Begini, kalau aku bercerita sedikit tentang hal yang terjadi di rumah Cakrawangsa, apakah kau akan takut dan akan menceritakan hal-hal buruk kepada orang-orang di Archipelago High School? Tanya Sherry. Mika yang hendak mematikan komputer Sherry mendadak berhenti. Ia tidak melanjutkan kegiatannya itu. Mika duduk di samping Sherry dan menepuk bahu temannya. Kamu pikir aku orang seperti apa? Kalau kamu takut, lebih baik kamu tidak perlu menceritakannya, jawab Mika. Baiklah, aku percaya. Aku akan menceritakan sedikit tentang hal aneh itu, sela Sherry. Entah mendapat dari mana, tiba-tiba Mika mengeluarkan toples berisikan popcorn dari dalam tasnya. Dibukanya toples itu dan menyomot beberapa butir. Perempuan itu bahkan menawarkannya pada Sherry yang hendak bercerita. Dari mana kau dapat popcorn itu? Ah, sudahlah. Dengarkan baik-baik. Jadi selama beberapa kali, setiap sore menjelang malam, atau bisa disebut senja, ada sosok busuk yang berlumuran darah yang menerobos masuk ke kamarku, membuat kamarku basah dengan darah, dan iya, berbau busuk, ungkap Sherry. Mika meletakkan toples popcornnya. Perempuan itu menopang dagu menggunakan tangannya. Biar aku tebak, ada sosok lainnya juga. Sosok itu datang saat jam di rumahmu berdentang. Lantas sosok itu masuk ke kamar, disertai dengan beberapa pengawal berpakaian serba emas, kan? Tanya Mika. Sherry berdiri dari posisi duduknya saat mendengar tebakan Mika. Itu sangat tepat. Dia kembali duduk dan meraih tangan temannya itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Sherry balik. Nenekku, seorang dukun. Aku pernah membaca salah satu bukunya. Ada penggalan cerita sama persis seperti yang kamu ceritakan. Judulnya kalau tidak salah ingat, pesugihan apa ya? Kembali ke tahun sekarang. Pesugihan, kata yang cukup asing bagi Sherry. Perempuan itu tahu apa maksud dari kata tersebut. Hanya saja, kata itu seperti tidak pernah muncul di dalam benaknya. Setelah mengingat apa yang dikatakan Mika, Sherry menjadi sadar. Bisa jadi yang dilakukan keluarganya adalah pesugihan. Dan pesugihan tersebut meminta tumbal. Sepertinya, tumbal yang diinginkan juga memiliki syarat tersendiri. Melihat kurangnya informasi yang didapat, Sherry memutuskan untuk tidak membuat kesimpulan. Perempuan itu akan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang dilakukan keluarga Cakrawangsa dengan berbekal kunci-kunci yang diberikan Putu. Loh, Sher, kenapa melamun? Jangan berpikir yang aneh-aneh loh ya. Lamunan Sherry terpecah. Fokusnya kembali pada Mika yang menenteng beberapa bungkus makanan. Sejak kapan kamu beli semua ini? Tanya Sherry. Tuh kan,
Kita sudah tiba di alun-alun sejak 15 menit yang lalu. Kupikir kamu mau duduk karena lelah setelah perjalanan yang cukup lama. Makanya aku pergi membeli beberapa makanan dulu. Saat aku kembali, kamu masih saja melamun seperti ini, ungkap Mika. Sherry malah kembali terdiam. Diamnya itu membuat Mika menghela nafas panjang. Teman Sherry itu duduk di sampingnya dan menepuk bahu Sherry. Mika mengatakan jikalau gusar dan kebingungan tidak akan membawanya kepada hal yang baik. Sherry memang cerdas, tetapi jika dia gusar, otaknya tidak akan bekerja dengan maksimal. Ia akan menjadi bingung dan bertanya-tanya. Ketenangan adalah kunci untuk menggunakan 100% kinerja otak keluarga Cakrawangsa. Tarik napas dulu, setelah itu dihembuskan. Tenangkan dirimu sebelum berpikir, Sherry. Kalau memang kamu tidak bisa mengatasi fakta keluarga Cakrawangsa, kamu bisa membaginya dengan temanmu ini. Atau haruskah aku menyarankan seseorang? Bukan itu, aku hanya bingung. Apa benar keluargaku melakukan pesugihan? Kalau iya, berarti kecerdasan dan kekayaan keluarga Cakrawangsa tidak didapatkan dari genetik dan usaha? Tanya Sherry. Kita masih belum tahu, Sher. Tunggu. Kenapa tiba-tiba berbicara tentang pesugihan? Sherry menceritakan jikalau dirinya tidak sengaja teringat momen pertama kali Mika datang ke rumahnya. Kata pesugihan yang sudah lama tidak didengar perempuan itu kembali naik ke permukaan. Mika tertawa saat Sherry menceritakan dengan berkeringat dan gelisah. Perempuan itu kembali menepuk bahu Sherry. Haruskah aku menyarankan satu orang yang mungkin bisa membantu? Tanya Mika. Siapa yang kau maksud? Nenekku. Saat Sherry mendengarnya, ada rasa takut di dalam dirinya. Entah kenapa, ia masih belum siap untuk mengungkap tentang keluarga Cakrawangsa kepada lebih banyak orang. Untuk saat ini, ia akan menuntaskan rasa gusar dan bingungnya dengan mencoba mencari tahu sendiri apa yang terjadi pada keluarga Cakrawangsa. Tidak perlu, Mika. Aku akan mencoba mencari tahu sendiri. Aku mempunyai sedikit petunjuk, ujar Sherry. Seperti yang Sherry katakan kepada Mika, perempuan itu mengambil kunci yang diberikan Putu. Untung saja, yang biasanya membersihkan kamar tidak menengok kolong tempat tidur. Begitu bungkus plastik dibuka, terpampanglah beberapa kunci yang berkarat. Perempuan itu berpikir sejenak. Kunci berkarat bisa saja digunakan untuk membuka gembok, tetapi jika kunci dan gembok sudah terlalu berkarat, akan sulit untuk membukanya. Sherry memilih untuk berpegang teguh pada gembok yang belum berkarat. Perempuan itu mulai menjelajahi rumah Cakrawangsa bagian barat. Rumah Cakrawangsa bagian barat berisi beberapa kamar tamu yang jarang dihuni dan gudang besar yang sudah tidak terawat. Sisanya Sherry tidak mengetahuinya. Bagian barat seperti menjadi tempat terasing di rumah Cakrawangsa. Malam itu, saat bulan bersinar dengan indah, setelah waktu makan malam telah berakhir, Sherry mengendap-endap menuju bagian barat rumah Cakrawangsa. Perempuan itu membawa serta kunci-kunci yang beratnya cukup untuk membuatnya ngos-ngosan. Lorong yang dilalui Sherry untuk menuju ke gedung barat sangat gelap. Perempuan itu mengandalkan cahaya bulan yang menembus jendela. Udara dingin menusuk kulitnya. Padahal Sherry sudah memakai jaket. Aku harus tenang. Perempuan itu menguatkan niatnya. Ia harus menguak apa yang sebenarnya dilakukan keluarga Cakrawangsa. Juga perjanjian yang sempat didengar Sherry. Perempuan itu merasa jikalau perjalanannya menuju gudang barat sangatlah lama. Sherry dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota keluarganya itu adalah adik pertama dari ayahnya. Sherry memanggilnya dengan Om Herman. Namun hanya Sherry yang melihat omnya itu. Herman tidak melihat perempuan itu, sebab Sherry berada di dalam kegelapan. Cahaya bulan tidak menyinari perempuan itu. Om Herman, kenapa ke gudang? Batin Sherry. Sherry yang penasaran mengikuti Herman dengan jarak yang jauh. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia takut terciduk. Tetapi perempuan itu merasa jika kedatangan Herman ke rumah Cakrawangsa bagian barat adalah sebuah petunjuk. Petunjuk yang mungkin saja dapat membuka jalan fakta mengenai Cakrawangsa. Herman ternyata benar masuk ke dalam gudang
Sebelum masuk, Sherry bisa melihat omnya itu celingukan, melihat sekitar dengan tatapan yang awas. Sherry bersembunyi di balik pilar yang ada di dinding lorong. Entah kenapa, pilar itu menempel dengan dinding. Saat Herman masuk ke dalam gudang, Sherry hendak mengikuti. Tetapi tanpa sengaja, tangannya mengetuk pilar tempat dia bersembunyi. Tunggu, kenapa pilar ini memiliki ruang kosong di dalamnya? Apa ini terbuat dari kayu? Gumam Sherry. Perempuan itu mengamati pilar yang menempel di dinding cukup lama hingga ia menyimpulkan jika pilar itu terbuat dari kayu dengan cat yang menyerupai dinding sekitarnya. Tangan Sherry itu meraba pilar tersebut karena dirasa sangat aneh. Bagaimana tidak, pilar kayu menempel di dinding dan dibuat berwarna menyerupai dinding di sekitarnya. Di tengah-tengah kegiatannya itu, Sherry tanpa sengaja menemukan lubang kunci di pilar itu. Perempuan itu merasa jika ada kecocokan dengan salah satu kunci yang dibawanya. Sherry meraih kunci-kunci yang ada di genggamannya dan mencoba mencari kunci yang cocok. Cukup lama ia mencari, sebab kegelapan mengganggunya. Beberapa kali ia memasukkan kunci yang sama. Pada akhirnya, kunci yang paling berkarat adalah kunci yang cocok dan bisa masuk ke dalam lubang. Semoga kunci berkarat ini bisa membuka pilar. Aku merasa jika ada hal besar yang tersembunyi di dalam pilar, batin Sherry. Untuk sekarang Sherry akan fokus dengan apa yang ada di dalam pilar. Ia mengesampingkan tentang Om Herman yang masuk ke dalam gudang. Mungkin saja di dalam pilar ini ada jalan fakta yang lebih lebar. Dengan pelan, tanpa menimbulkan suara, pilar itu terbuka. Terpampanglah tangga melingkar naik ke atas. Sherry masuk ke dalam pilar dan menutupnya lagi. Kaki-kaki perempuan itu mulai menapaki satu persatu anak tangga. Tangan Sherry bertumpu pada dinding pilar. Baunya, gumam Sherry. Suaranya menggema di dalam pilar itu. Bau lembab dan kayu yang mulai keropos sangat mengganggu perjalanan perempuan itu menuju atas. Dia berulang kali mengeluh mengenai hal itu. Sherry harus memaksakan diri agar bisa mendapatkan jalan fakta yang akan mempermudah semuanya. Sherry berhasil menaiki tangga tanpa terjadi kerusakan pada tangga yang keropos. Begitu sampai di atas, udara yang pengap serta benda-benda yang tertutup kain hitam menyambut perempuan itu. Dengan hati-hati, Sherry mendekati salah satu benda dan menyibakkan kain hitam. Saat kain terbuka dengan sempurna, Sherry hampir saja memekik. Tapi dia sadar jikalau tempat dia berpijak berada di atas gudang, sedangkan di dalam gudang berisi Om Herman yang entah sedang apa. Sherry menarik nafas dalam-dalam. Perempuan itu mundur beberapa langkah dari benda itu. Benda yang baru saja ia sibak kainnya adalah lemari kaca yang berisi tulang manusia. Tulang manusia yang warnanya kemerahan. Sherry menepis rasa takutnya dan kembali mendekat. Ia harus tahu siapa dan mengapa tengkorak itu ada di sana. Tidak ada petunjuk, tidak ada nama, tidak ada ukiran apapun di kotak kaca ini, gumam Sherry. Perempuan itu mendekati benda-benda lainnya. Saat kain hitam dibuka, isinya sama, tengkorak manusia di dalam kotak kaca. Sherry kembali menguatkan dirinya. Ia membuka lebih banyak kain hitam. Hasilnya terdapat 7 tengkorak manusia. Sherry masih belum menemukan petunjuk. Perempuan itu membuka kain hitam terakhir di atas sana. Kali ini bukan lemari kaca, melainkan meja kayu jati yang sudah usang, tapi masih kuat. Meja? Sherry mengitari meja itu dan menemukan beberapa laci. Laci-laci itu memiliki gembok yang berkarat. Karena masih tersisa beberapa kunci di tangannya, perempuan itu mencoba memasukkan semua kunci yang ada. Setelah beberapa lama, Sherry akhirnya berhasil membuka laci. Tidak banyak benda yang ada di dalam laci, hanya berisi beberapa kertas yang menguning dan hampir rapuh dimakan usia, serta kotak hitam yang memiliki bercak darah kering. Sherry meletakkan kunci-kuncinya di atas meja. Ia jongkok di depan laci dan mengambil kertas yang sobek ujungnya. Perempuan itu membaca kalimat yang tertulis di sana. Tulisan yang ada di atas kertas hampir menghilang.
ditulis tangan dan menggunakan ejaan lama. Oirang-oirang jang pernah membawakan toimbal oen toik teja krawang sa. Hanya tulisan itu yang dapat Seri baca. Sisanya tidak dapat dibaca sebab menghilang dimakan usia. Jangan-jangan orang-orang yang pernah menumbalkan Putri Cakrawangsa tidak dikubur dan ditempatkan di sini. Tapi apa alasannya? Gumam Seri. Mata Seri menangkap kotak hitam yang masih teronggok di dalam laci. Perempuan itu mengambilnya dan meraih kunci yang tadi diletakkan di atas meja. Saat tangannya meraba-raba permukaan meja, ia tidak merasakan kunci yang memiliki karat. Perempuan itu malah merasakan sesuatu yang kenyal dan cenderung gembur. Terlalu gembur sampai Seri merasa jika kukunya menusuk sesuatu itu. Merasa ada yang tidak beres, Seri menarik tangannya dan melihat jari-jari. Dia melotot saat melihat di kukunya terdapat sejumlah kulit manusia yang berbau busuk. Ditambah darah merah kehitaman yang mengalir dari kulit itu. Seri masih cukup waras untuk tidak berteriak. Ia akan mengucapkan selamat tinggal dunia jika ketahuan oleh Om Herman. Perempuan itu bangkit dari posisi jongkoknya dan melihat atas meja dengan takut-takut. Namun, ia tidak menemukan apapun selain kunci di atas meja. Perempuan itu mengambil kunci dengan segera agar tidak diganggu lagi. Sepertinya ada yang ingin menakut-nakuti dirinya. Seri mencoba tetap tenang dan akan menyelesaikan pencarian petunjuk di ruangan itu. Kotak hitam ia ambil dan mencoba membukanya dengan kunci paling kecil. Tak mungkin kotak ini dibuka dengan kunci yang besar. Benar saja, tanpa membutuhkan banyak usaha lebih, kotak hitam itu terbuka. Seri penasaran dengan isinya. Di dalam kotak itu terdapat permata rubi yang memiliki bercak darah kering. Rubi? Seri turun dari lantai atas begitu tidak melihat adanya petunjuk lagi. Tentunya ia harus tetap berhati-hati agar tidak ketahuan Om Herman. Perempuan itu merasa jika Om Herman tidak akan pergi dari gudang secepat itu. Lagi-lagi aku harus melewati tangga keropos ini, keluh Seri. Begitu sampai di pintu pilar yang dapat membuka dengan lubang kunci, Seri membuka perlahan. Harap-harap ia tidak bertemu dengan Om Herman. Tetapi harapannya tidak terwujud. Perempuan itu mendapati Herman baru saja keluar dari gudang. Seri memutuskan untuk masuk kembali ke dalam pilar dan menunggu. Herman melewati depan pilar dengan langkah tergesa-gesa, membuat Seri berpikir jika ada sesuatu yang terjadi di dalam gudang. Cukup lama Seri menunggu. Ia memperhitungkan hilangnya sosok Herman di belokan lorong. Dirasa aman, Seri keluar dan bergerak cepat menuju pintu gudang. Tidak seperti ruangan lainnya. Pintu gudang Cakrawangsa sangat tinggi dan besar, bahkan lebih tinggi dari ayahnya yang menjulang bak tiang listrik. Seri mencoba mendorong pintu yang tingginya 3 kali lipat darinya, tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Terdengar bunyi klek saat perempuan itu mendorongnya. Dikunci. Seri berharap kunci yang tersisa bisa membuka pintu gudang. Untungnya kali ini harapan Seri terkabul. Salah satu kunci berhasil membuka pintu. Tanpa berlama-lama, perempuan itu masuk dan menutup lagi pintu gudang. Harusnya perjalananku mencari jalan fakta merupakan kunci untuk lepas dari penumbalan keluarga Cakrawangsa. Tapi jika faktanya sebesar ini, bukankah aku akan keluar lebih cepat? Ujar Seri. Seri berkata seperti itu sebab melihat tumpukan harta di dalam gudang. Gudang yang ia pikir isinya akan kotor dan berdebu, rupanya berisikan harta dan memiliki dinding serta lantai yang bersih. Mulut Seri menganga lebar. Jika diteruskan bisa-bisa air liur menetes dari sana. Bagaimana tidak menganga coba? Dihadapkan dengan segunung emas batangan dan berangkas-berangkas besar. Selama beberapa menit, Seri hanya diam sembari takjub. Detik berikutnya, perempuan itu tersadar dan membuang pikiran tamaknya. Jika ia menyetujui sifat tamak yang barusan muncul, itu artinya
Sherry adalah bagian dari Cakrawangsa. Sayangnya, Sherry tidak begitu. Tidak untuk beberapa saat yang lalu. Perempuan itu berjalan mengitari ruangan guna mencari sesuatu. Sesuatu yang berhasil membuat Herman panik dan tergesa-gesa keluar dari gudang. Om Herman tidak mungkin panik tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang membuatnya keluar dari gudang sambil berkeringat dingin, gumam Sherry. Sherry pikir ada sesuatu yang disembunyikan di balik uang, tapi nyatanya tidak ada apapun di dalam tumpukan uang, bahkan untuk orang yang melihat hal lain. Perempuan itu menghela napas saat tidak menemukan apapun. Sherry terduduk di lantai sembari terus mengeluh, walaupun suara hatinya itu tidak mungkin didengar oleh orang luar. Setidaknya, Sherry punya tempat untuk berkeluh kesah. Mata perempuan itu menatap langit-langit ruangan. Matanya beredar dari ujung ke ujung. Sherry baru melihat jikalau segala kegiatannya di dalam gudang terpantau oleh CCTV. "Oh tidak," ujar Sherry dengan panik. Dengan langkah cepat, perempuan itu berlari keluar dari area CCTV. Ia mencoba tidak terlihat, walau Sherry yakin 100% dia tertangkap CCTV. Merasa aman, perempuan itu menempel di dinding dan berjalan perlahan menuju pintu gudang. Sherry mencoba membuka pintu gudang lagi, tetapi tidak berhasil. Kunci masuk yang tadi digunakan tidak bisa digunakan lagi, walaupun Sherry sudah memutar kunci dengan sekuat tenaga. Sial. Ingin rasanya Sherry mengumpat, hanya saja ia masih cukup waras untuk tidak mencari gara-gara dengan gedung barat yang nampak mengerikan. Tenaganya hampir habis hanya untuk memutar kunci, tapi lagi-lagi tidak bergerak sedikit pun. Sherry berjalan ke sana kemari dengan panik. Ini adalah satu hal yang menghambat proses kerja otak keluarga Cakrawangsa. Kepanikan akan membuyarkan semuanya. Lama berputar-putar, Sherry tidak sengaja menginjak sesuatu. Bunyi klik dan suara mesin yang cukup keras mendengung di telinga perempuan itu. Tanpa aba-aba, lantai tempat Sherry berpijak terbuka, membuat perempuan itu jatuh ke dalam lubang. Lubang yang berhasil meredam teriakan nyaring perempuan itu. Di sisi lain, Ian berjalan pelan menuju ruang kerjanya di rumah Cakrawangsa. Kepala keluarga Cakrawangsa, sekaligus ayah dari Sherina Raya Cakrawangsa itu, harus menyelesaikan laporan keuangan keluarga Cakrawangsa. Sebuah pekerjaan yang membosankan dan tidak disukainya. Di belakangnya, terdapat istrinya, Miran, berjalan menunduk, sembari menenteng tas kerja berwarna hitam. Pikiran Miran melayang kepada nasib anak perempuan satu-satunya yang akan ditumbalkan dalam waktu dekat. Kalau boleh jujur, aku tidak ingin mendukung suamiku untuk menumbalkan putriku sendiri. Tapi aku hanya memiliki dua pilihan. Tetap maju mendukung suamiku atau membuat putriku kabur sejauh mungkin, batin Miran. Ibu 5 anak itu sebenarnya sangat mencintai putri bungsunya. Hanya saja perempuan itu dipaksa untuk tidak peduli dan tidak menyayangi. Semua itu dilakukan agar anak 17 tahun yang nantinya ditumbalkan menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Maka saat ditumbalkan, seseorang yang bukan Cakrawangsa tidak akan pernah mencari keberadaannya. Hanya orang terdekat yang tahu. Miran, sebelum masuk ruang kerja, tolong buatkan kopi. Aku ingin kopi buatanmu, ujar Ian. Baiklah, jawab Miran. Wanita paruh baya itu menyerahkan tas kerja yang dibawanya kepada suaminya. Lantas ia beranjak dari sana dan pergi menuju dapur. Setelah kepergian Miran menuju dapur, Ian kembali meneruskan perjalanannya menuju ruang kerja. Rumah yang luasnya melebihi stadion kota besar itu cukup untuk membuat para keluarga Cakrawangsa kewalahan. Begitu pula dengan Ian. Pria itu terpaksa berjalan jauh untuk menuju ruang kerja. Saat tiba di depan ruang kerja, pria itu memegang gagang pintu dan memutarnya. Tetapi kegiatannya itu terjeda saat Herman, sepupunya yang paling tua, datang dengan nafas tersengal-sengal. Ian yang melihatnya bersandar di pintu masuk ruang kerja. Pria itu menunggu sesuatu yang hendak disampaikan Herman.
Herman masih membutuhkan waktu untuk menormalkan napasnya. Ian, ada sesuatu yang terjadi di gudang. Apa maksudnya Herman? Tanya Ian. Jadi, tadinya aku ingin mengecek keadaan gudang. Takut jikalau ada serangga yang mengganggu, seperti yang kau tugaskan kepadaku, ungkap Herman. Terus? Tadi, lantai gudangnya menyala dengan warna merah. Bukankah kau berkata jika hal itu adalah pertanda yang buruk untuk keluarga Cakrawangsa? Sambung Herman. Tunggu. Ian memutar pintu ruang kerja dan melangkah masuk. Coba kita lihat di CCTV. Kedua pria itu masuk ke dalam dan berjalan ke depan komputer yang memantau beberapa CCTV yang ada di rumah Cakrawangsa. Tangan Ian menari-nari di atas keyboard. Ruangan itu dipenuhi dengan suara tombol keyboard yang terdengarnya. Beberapa menit setelah mengotak-atik komputer, Ian membuka rekaman CCTV pada jam masuknya Herman ke dalam gudang. Dalam rekaman terlihat Herman masuk dan mulai berkeliling sembari menulis di atas kertas. Cukup lama pria itu berkeliling sampai ia kembali di depan pintu gudang. Seperti yang diceritakan Herman, lantai gudang, tempat menyimpan harta, berubah menjadi merah. Merah menyala yang mengerikan, membuat Ian berpikir keras mengenai penyebabnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Ian. Memangnya aku tahu. Coba putar rekaman setelah aku keluar dari gudang, jawab Herman. Ian menuruti permintaan Herman. Tangannya kembali menari-nari di atas keyboard. Detik berikutnya terpampanglah rekaman CCTV setelah Herman keluar gudang. Mata mereka berdua mengamati layar laptop dengan seksama. Mata mereka seakan-akan bisa lepas jika melewati satu adegan dalam rekaman. Beberapa menit menunggu, mereka tidak melihat apapun yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Kalau begitu kita harus mengumpulkan seluruh keluarga, usul Herman. Mereka hendak pergi, tetapi sosok manusia tertangkap di rekaman CCTV. Fokus mata mereka kembali di monitor. Mereka saling berpandangan saat melihat sosok manusia yang tertangkap CCTV. Apa yang putrimu lakukan di gudang? Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.